Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang ibu banggakan dimanapun kalian berada, tidak ada kata siap untuk belajar. Karena kalau mau menunggu sampai siap, kita akan menghabiskan sisa hidup kita hanya untuk menunggu. So, welcome in my learning video, and this video will be discuss program pengolah angka dan entry data. Dalam melakukan suatu pekerjaan, pasti ada Standard Operating Procedure atau disingkat SOP. SOP merupakan peraturan yang digunakan untuk mengatur proses kerja suatu pekerjaan. SOP aplikasi pengolah angka adalah mempersiapkan penyalaan komputer, menyalakan komputer, mengoperasikan komputer, mematikan komputer. Dan cara menjalankan program pada komputer dapat menggunakan perintah keyboard, menu start, shortcut icon program, atau melalui perintah run. Selanjutnya, apa sih aplikasi pengolah angka itu? Aplikasi pengolah angka merupakan salah satu aplikasi yang banyak digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan pengolahan angka, terutama data yang berupa angka. Dan aplikasi pengolah angka yang kita gunakan adalah Microsoft Excel untuk di laptop atau PC, dan Spreadsheet untuk di HP. Dalam aplikasi pengolah angka terdapat banyak macam data. Lalu data itu sendiri apa sih? Data adalah sesuatu yang dapat diberi. Dan berikut tipe karakter data. Yang pertama, data alfanumerik atau teks. Yang kedua, data numerik atau angka. Yang ketiga, data formula atau rumus. Yang keempat, data tanggal atau date. Dan yang terakhir adalah data waktu atau time. Dan ada beberapa istilah-istilah yang harus kalian pahami sebelum kalian memulai aplikasi pengolah angka, yaitu worksheet atau lembar kerja, kemudian workbook atau buku kerja, yaitu kumpulan dari beberapa worksheet atau biasa disebut sheet. Kemudian ada row atau baris ditandai dengan angka, kemudian ada kolom ditandai dengan huruf, ada sel, kotak kecil yang merupakan pertemuan antara baris dan kolom. Kemudian yang terakhir ada ring, yaitu rentang, merupakan kumpulan dari beberapa sel. Dan dalam aplikasi pengolah angka terdapat banyak macam kursor. Yang pertama, digunakan untuk memindahkan sel dan objek. Yang kedua, memilih sel atau ring. Yang ketiga, memperbesar atau mempersempit kolom. Yang keempat, memperlebar atau mempersempit baris. Dan yang kelima adalah mengcopy sel dan fungsi di dalamnya. Dan jika dalam pengerjaan menggunakan aplikasi pengolah angka, kalian akan menemukan beberapa pesan error sebagai berikut. Yang pertama, kolom kurang lebar atau format tanggal atau waktu hasilnya negatif. Yang kedua, terdapat pembagian dengan 0. Yang ketiga, tidak mengenali sebuah nama yang digunakan pada rumus. Yang selanjutnya terdapat spasi pada formula, dan yang selanjutnya yaitu rumus terdapat kesalahan bilangan, dan yang selanjutnya pemilihan sel atau ring yang salah, kemudian ada rumus tidak sesuai dengan tipe data yang diminta, dan yang terakhir adalah nilai sel tidak ada. Dan pada aplikasi pengolah angka, kalian dapat melakukan perhitungan menggunakan operasi matematika sebagai berikut. Yang pertama digunakan untuk menjumlahkan, yang kedua untuk mengurangi, yang ketiga untuk perkalian, dan yang terakhir untuk pembagian. Dan kalian juga bisa menggunakan fungsi matematika untuk beberapa kebutuhan, di antaranya rumus round digunakan untuk membulatkan suatu bilangan atau angka sampai digit tertentu. Kemudian rumus round up digunakan untuk membulatkan bilangan atau angka ke atas, dan round down digunakan untuk membulatkan ke bawah suatu bilangan atau angka. Selain itu juga terdapat fungsi statistik, yaitu yang pertama sum, digunakan untuk menjumlahkan nilai data di dalam suatu range tertentu. Kemudian rumus average merata-ratakan nilai data di suatu range tertentu. Kemudian rumus max menentukan nilai data yang tertinggi atau yang terbesar dibandingkan nilai data yang lain dalam suatu range. Kemudian min menentukan nilai data yang terendah atau terkecil dibandingkan nilai data yang lain dalam suatu range.
Dan selanjutnya yaitu rumus count, yaitu menghitung jumlah banyaknya data atau numerik atau angka yang ada di dalam suatu ring. Dan terdapat beberapa jenis sel. Sel yang pertama yaitu sel relatif, sel yang apabila di-copy menyesuaikan dengan tempat dan lokasi yang baru secara otomatis. Yang kedua yaitu sel semi absolut, ditandai dengan tanda dolar di salah satu baris atau kolom. Kemudian sel absolut ditandai dengan tanda dolar yang posisi baris dan kolomnya terdapat tanda dolar keseluruhan. Nah, agar kalian dapat lebih memahami lagi materi program pengolah angka dan entry data, kalian bisa mengerjakan soal berikut. Selamat mengerjakan dan fighting! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.